Hari ini kita akan membahas kepemimpinan dan keterampilan manajerial. Pertemuan kedua yaitu melaksanakan kepemimpinan di kapal sesuai konvensi internasional dan rekomendasi. Bidang studi ATT 2. Pengertian kepemimpinan di kapal, kemampuan untuk mengendalikan, membimbing, dan memotivasi awak kapal dalam situasi normal maupun darurat. Fokus pada keselamatan, disiplin, komunikasi, dan efisiensi operasional. Peran pemimpin di kapal, nahoda sebagai pemimpin tertinggi, menjamin keselamatan kapal, muatan, dan awak kapal. Menjadi pengambilan keputusan utama, menegakkan aturan hukum laut dan perusahaan, menjaga moral dan semangat kerja kru. Gaya kepemimpinan yang tepat, situasional, menyesuaikan gaya dengan kondisi atau normal atau lawannya darurat. Demokratis, melibatkan kru dalam diskusi kecuali dalam situasi kritis. Transformasional, memberikan inspirasi dan pembinaan. Otoriter digunakan saat kondisi darurat atau resiko tinggi. Kepemimpinan dalam kondisi darurat, tindakan cepat dan tegas. Koordinasi yang jelas dan singkat, pengendalian emosi dan ketenangan, pengetahuan, prosedur keselamatan, atau SOLAS dan drill. Komunikasi efektif di atas kapal, gunakan bahasa yang dipahami seluruh kru. Berbahasa Maritime English. Berikan perintah yang tepat, singkat, dan jelas. Aktif mendengarkan masukan dari kru. Komunikasi dua arah, meningkatkan kepercayaan. Meningkatkan kinerja melalui kepemimpinan, memberi motivasi dan pujian atas kerja baik, memberi pelatihan dan pengarahan yang berkelanjutan, menyelesaikan konflik secara adil dan objektif, menjadi panutan, lead by example. Tantangan kepemimpinan di atas kapal, latar belakang budaya kru yang beragam, tekanan kerja dan cuaca buruk, konflik antara awak kapal, keterbatasan waktu dalam pengambilan keputusan. Kompetensi kepemimpinan dalam STCW, mengelola beban kerja dan waktu, memberikan instruksi yang efektif, menangani konflik secara profesional, meningkatkan semangat dan kerjasama kru, melaksanakan komunikasi antara budaya di kapal multinasional. Prinsip kepemimpinan menurut IMO, role model atau panutan, situasional leadership atau kepemimpinan situasional, motivasi dan pemberdayaan awak kapal, evaluasi kinerja dan umpan balik yang adil, komunikasi efektif, dan tanggap darurat. IMO Model Cost 1.3
39 dan sampai 1.40. Untuk officer, self-awareness, time management, team management, conflict resolution. Digunakan oleh pelatihan sertifikasi perwira. Konvensi ILO MLC 2006, kewajiban pemimpin menciptakan kondisi kerja yang aman, menjamin hak-hak dasar awak, mendorong dialog sosial dan keadilan. Kepemimpinan bukan hanya teknis, tetapi juga humanistik. Penerapan di lapangan, simulasi drill sesuai STW atau abandonment fire, dan beberapa simulasi lain. Peran pemimpin dalam menjaga moral kru saat pelayaran panjang. Penanganan insiden dan logbook berdasarkan standar internasional. Komunikasi antara kru dan multikultural. Manfaat kepemimpinan berstandar internasional, meningkatkan keselamatan pelayaran, menciptakan lingkungan kerja yang profesional, memenuhi audit dari Port State Control dan fitting, meningkatkan reputasi perusahaan pelayaran. Kesimpulan, kepemimpinan di kapal wajib mengacu pada standar internasional. Kedua, SCCW dan AIMO memberikan kerangka hukum dan pelatihan. Ketiga, seorang pemimpin bukan hanya teknis, tetapi juga pemeliharaan etika, budaya, dan keselamatan. Demikianlah pertemuan kedua tentang kepemimpinan dan manajerial di atas kapal. Semoga Anda dapat memahami, dan kalau kurang jelas dapat kita diskusi di forum diskusi untuk lebih lanjut. Selesai.